Benarkah 19 pinjol ini bergabung menjadi satu untuk memproses ke jalur hukum bagi nasabah yang melakukan galbay? Karena mungkin kan di tahun 2025 ini masih banyak, bukan masih banyak, tapi semakin banyak nasabah yang galbay. Oleh sebab itu, pinjol-pinjol bergabung dan akan memproses ke jalur hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya 19 pinjol bersatu membawa nasabah ke proses hukum. Dalam artian hukum tersebut ini hukum perdata ya, tidak mungkin hukum pidana karena ya memang hukum pinjol itu nggak ada yang namanya pidana, adanya juga perdata. Nah, di sini saya mau bahas tentang yang namanya berita yang lagi viral ya, karena memang saya lihat sendiri di postingan-postingan media sosial dan juga ada teman-teman semuanya yang nanya ke saya di kolom komentar dan juga DM ke Instagram terhadap pinjol ini mulai bergabung, Bang, katanya, terus kemudian mau bakal proses ke jalur hukum perdata karena banyak nasabah yang galbay juga. Benarkah itu? Jawabannya sebenarnya sangat tidak mungkin dan tidak dibenarkan ya, teman-teman semuanya. Jadi kasarnya sih gini. Kalau pinjol kan saingan ya, masa saingan itu bergabung kan nggak lucu juga, nggak etis juga. Shopee sama Aku Laku kan musuhan, tapi kok bisa bersatu kan lucu. Ada kami dan juga EasyCash, terus Shopee, Aku Laku dan yang lain sebagainya masa bisa bergabung jadi satu? Kan mereka itu kompetitor, kok bisa jadi bergabung jadi satu? Ini menurut saya hal yang sangat mustahil. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah kalau misalkan diproses ke jalur hukum perdata, saya kira pinjol pun akan berpikir ulang. Karena untuk mengajukan proses hukum perdata pun butuh biaya. Itu lalu kemudian yang kedua pun butuh yang namanya validasi ataupun kebenarannya. Jadi misalkan benar nggak sih nasabah ini punya hutang sekian, benar terkonfirmasi datanya ini. Diselidiki juga oleh pihak, maka oh ya benar ternyata sepakat nasabah tersebut punya hutang. Begitupun pula pinjolnya bakal diselidiki apakah pinjol ini yang punya legalitas atau udah berizin OJK, diselidiki. Oh ya ternyata benar. Apakah pinjol tersebut sesuai koridor dari OJK, mengikuti peraturan OJK? Nah, dari sini pinjol mulai ketakutan, pinjol mulai ketar-ketir. Karena sekarang kita udah tahu sendiri lah ya bahwa banyak sekali pinjol yang sudah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Jadi ya saya kira mana mau pinjol diselidiki, mau disidang gitu kan. Ya malahan nanti pinjolnya sendiri yang kena imbasnya, atau pinjol sendiri yang kena dampaknya, malah nanti bisa saja ditutup karena telah banyak melanggar aturan. Karena pasti ketika mau mengajukan ke persidangan otomatis diselidiki baik si nasabah dan juga pihak pinjolnya benar atau tidaknya, sesuai koridor atau tidaknya. Dan saya yakin pinjol nggak bakalan berani mengajukan ke proses hukum walaupun misalkan benerlah bersatu gitu kan, ada 19 pinjol bersatu menjadi satu memproses hukum ke jalur nasabah agar para nasabah ini kapok, nggak jangan sampai galbay lagi. Tapi pinjol tersebut pun bakal diselidiki dan apakah benar pinjol itu sesuai koridor hukum atau tidak. Kalau tidak, nanti pinjol tersebut yang ditutup, malahan nasabahnya malah enjoy aja seperti itu ya. Jadi untuk menangani masalah 19 pinjol yang bergabung menjadi satu dan akan bawa proses ke hukum itu tidak dibenarkan, dan kalian tenang-tenang aja, enjoy aja, oke? Selagi kalian memang tidak mampu untuk melakukan pembayaran ataupun kalian itu memang ekonominya lagi sulit, sudah berjuang semati-matian tapi pada kenyataannya belum mendukung, ya sudah kalian tetap tenang aja, jangan sampai kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang, karena hal itulah yang sangat saya takuti. Dan dari situlah kalian itu bakal muncul masalah yang lebih besar lagi kalau kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang. Semakin sering kalian melakukan gali lubang tutup lubang, semakin stres, semakin besar masalah kalian, semakin gede juga hutang kalian. Oke? Yang paling penting jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang dan tetap tenang aja. Oke? Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.